Sebelum memasuki materi baru, saya terbiasa untuk mereview materi minggu yang lalu. Nah, dalam hal ini kita akan mereview materi tentang pendekatan dalam ilmu politik. Tentang pendekatan legal atau konstitusional. Silakan buka ininya, audionya. Boleh, Pak. Ya, Tania, silakan. Jadi pendekatan pertama itu adalah pendekatan legal atau tradisional atau juga disebut institusional, di mana berkembang pada abad 19 sebelum Perang Dunia Kedua. Yeah. Fokusnya ini ada pada negara, yaitu konstitusional dan yuridis atau hukum. Pembahasannya itu mengenai sifat undang-undang dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian ada kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga negara. Kemudian jika yang dianalisis adalah legislatifnya, maka yang dilihat adalah fungsi dan tugas dari lembaga tersebut. Dan pada pendekatan legal ini, dia menggunakan sifatnya normatif atau sesuai dengan norma-norma kehidupan. Terima kasih, Pak. Jadi kalau misalnya kamu mau membahas tentang DPR Indonesia ya, maka yang dibahas apanya DPR itu? Yang dibahas itu fungsi dan tugas dari DPR itu sendiri, Pak. Kalau orang-orangnya, misalnya anggota-anggota DPR-nya, apakah dibahas juga di pendekatan ini? Itu lebih ke behavioral, bukan, Pak? Pendekatan ke behavioral ya. Ya. Artinya pendekatan legal ini lebih menjelaskan tentang lembaganya ya, fungsi-fungsinya. Ya. Misalnya fungsi DPR itu apa saja? Kamu tahu nggak fungsi DPR itu apa saja? Yang 3 itu. Fungsi DPR. Yang pertama, legislasi, ya kan? Membuat undang-undang. Yang kedua, apa? Lupa. Merumuskan, bukan, Pak? Ya, merumuskan apa? Undang-undang atau aturan-aturan. Yaitu legislasi. Yang kedua kan budgeting ya, budgeting. Anggaran. Yang ketiga pengawasan. Pengawasan ya. Ya, jadi seperti itu saja pendekatan legal atau institusional. Oke, terima kasih untuk Talita ya. Sekarang untuk pendekatan yang kedua, pendekatan behavioral. Siapa yang mau berbicara? Pak. Oke, silakan. Jessica ya. Iya, Pak. Silakan. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungan dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitar lingkungan fisik mati. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input baik internal ataupun eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela, Pak. Jadi apa? Jadi fokus pendekatan behavioral itu apa kalau gitu? Pengambil perspektif nggak sih, Pak? Kalau misalnya tadi, kalau pendekatan legal kan waktu bahas DPR contohnya ya, yang dibahas adalah fungsi-fungsinya seperti tadi dijelaskan oleh Titania. Sekarang kalau misalnya pendekatan behavioral kalau membahas DPR yang dibahas apanya? Perilaku seseorangnya nggak sih, Pak? Seseorang itu siapa? Kan ini DPR, berarti siapa seseorang itu maksudnya? Si perilaku gimana? Yang di DPR itu siapa? Yang di DPR itu siapa? Yang ada di DPR itu siapa? Ini. Guru. Para mahasiswa. Hah? Yang ada di DPR siapa? Guru, mahasiswa, dosen? DPR. Iya, DPR. Ya siapa maksudnya? DPR kan lembaganya. Jabat. Hah? Wakil rakyat. Enggak, yang di DPR itu siapa? Yang di DPR itu? Manusia, Pak. Rakyat. Ya, Wakil rakyat, Pak. Enggak, lembaganya DPR. Kalau orang anggota DPR. Anggota DPR dong, masa? Ya kan, masa DPR ngebahas lembaga? Berarti kalau pendekatan behavioral yang menjadi fokus bahasanya adalah
Apa Jessica tadi ulang lagi coba. Yang jadi fokus pembahasannya Perilakunya, Pak. Nya-nya siapa? Itu disebutin. Nya-nya itu ke siapa? Oh, organisme, sistem, dan... Kenapa ke sana? Yang kita bahas kan DPR. Oh. Tadi kan Talita menjelaskan kalau pendekatan legal yang dibahas DPR itu adalah fungsi-fungsinya. Nah sekarang kamu behavioral yang bahas apanya di DPR itu? Anggota DPR-nya. Ya apanya? Tadi kan udah disebut behavioral itu apanya? Dari Perilaku. Hah? Perilaku. Nah gitu. Berarti perilaku siapa? Perilaku Anggota DPR. Nah, gitu. Jangan perilakunya. Nya ke siapa? Kan nggak jelas. Berarti perilaku anggota DPR. Nah, berarti kan beda nggak dengan pendekatan legal? Beda kan? Jadi kalau yang legal kepada institusinya, kepada lembaganya, DPR-nya sebagai lembaga, kalau behavioral yang dibahas perilaku anggota-anggotanya. Misalnya perilaku anggota DPR itu kayak gimana sih? Coba mungkin selain Jessica ada nggak? Perilaku anggota DPR tuh misalnya kayak gimana? Tidur. Apalagi? Cuma tidur doang anggota DPR? Apalagi? Matiin mic. Kok yang negatif semua yang kalian contohin ya? Tidur, matiin mic, terus apa lagi? Kampanye. Kalau itu berarti sebelum di DPR ya. Kalau selama di DPR apa? Korupsi, Pak. Ada yang positif nggak ya? Kalian contohnya yang negatif semua. Rapat dewan, Pak, rapat dewan. Ya rapat dewan. Terkait dengan tugas mereka kan rapat, lobby, ya kan? Menentukan anggaran, Pak. Ya ngabisin anggaran. Ya, mereka punya anggaran ya dihabisin kan anggarannya. Misalnya ketemu masyarakat kan, masyarakat ada yang datang ke DPR ya kan, audiensi kayak gitu ya, dan lain sebagainya lah ya. Oke, mungkin nggak semua pendekatan saya minta ya, cukup satu lagi lah. Pendekatan yang ketiga apa itu? Pendekatan yang ketiga legal, behavioral, yang ketiga apa? Post behavioral. Enggak, yang kita pelajari. Yang kita pelajari minggu lalu. Hah? Neo-Marxis. Nah, coba siapa yang mau bicara tentang pendekatan neo-Marxis? Oke, Pak, saya, Pak. Oke, silakan. Apa ini namanya? Perkembangan neo-Marxis berkembang tahun 1970-an, Pak. Fokusnya ini kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Ya. Pendekatan ini menentang analisis struktural fungsional dari kaum behavioralis. Itu, Pak. Jadi fokus pembahasannya apa di neo-Marxis itu? Kalau dalam politik? Apa nih? Apa? Tadi ada di situ kan? Iya, kekuasaannya konflik terjadi dalam negara. Berarti ya, konflik yang dibahas Pak. adalah konflik. Bisa kasih contoh misalnya, kayak konflik itu kayak gimana contohnya? Korupsi, Pak. Yang korupsi unsur konfliknya di mana? Itu yang ngambil duit. Kan kalau konflik itu kan ada pertikaian, kan namanya konflik tuh kan, ada pergesekan, pertikaian, berantem bahasa kasarnya. Nah, kayak gimana tuh contohnya yang dalam politik ada konflik-konflik gitu? Itu yang kata waktu itu, Pak. Apa sih itu namanya? Demo. Ya. Demo. Enggak, yang kata di dalam itu, Pak, di dalam gedungnya. Gedung apa? Gedung DPR, Pak. Ya, apa contoh konfliknya apa di gedung DPR? Konflik itu kan bisa saja terjadi di dalam internal ya, dalam satu lembaga atau antar lembaga, ya kan? Kalau di kampus suka ada konflik nggak? Suka, Pak. Ya kan? Kadang-kadang konfliknya cuma di internal satu fakultas. Kadang-kadang konfliknya antar fakultas, ya nggak? Mahasiswa komunikasi bentrok dengan mahasiswa teknik misalnya. Itu kan konflik. Tapi kadang-kadang
Di internal komunikasi juga bisa konflik tuh antar teman, antar kelas misalnya. Sama di politik juga begitu. Kalau contoh di partai, konflik di partai, ada nggak? Ada, Pak. Banyak bahkan ya. Bukan ada lagi, tapi banyak. Tiap partai kan sering konflik. Apalagi kalau menjelang pemilihan ketua umum kan. Sampai ada yang partainya pecah jadi 2. Atau yang satunya keluar dari partai itu bikin partai baru. Itu contoh konflik. Nah, ini pendekatan neo-Marxis. Jadi fokusnya neo-Marxis itu terkait dengan konflik. Oke, saya ulang lagi yang 3 ya. Legal, ya, fokusnya adalah aspek yuridis dari lembaga. Contohnya kalau bahas DPR, yang dibahas adalah fungsi-fungsinya, ya kan? Behavioral, fokusnya yang dibahas adalah perilakunya, kan behavioralnya perilaku kan, tindakan behavioral perilaku. Kalau bahas DPR berarti yang dibahas perilaku anggota DPR-nya, yang bisa kita lihat, itu ya. Kemudian yang ketiga, neo-Marxis, yang jadi fokus bahasanya adalah konflik. Nah, udah 3 itu aja lah. Ya, yang lainnya nanti bisa dibaca lagi ya. Udah jelas kan masing-masing pendekatan itu perbedaan-perbedaannya ya. Jadi kalau saya minta menjelaskan seperti itu saja, kalian bisa menjelaskan ini fokusnya, ini fokusnya, ini fokusnya. Gitu. Oke, saya kira untuk review hari ini kita cukupkan sekian. Ya. Kita akan lanjutkan ke materi hari ini ya.